tentang uji statistik atau uji T ya. Kalau di minggu sebelumnya kita sudah mempelajari uji statistik atau uji Z, yang mana uji Z itu berdistribusi normal, kemudian memiliki data yang jumlahnya lebih dari 30, maka digunakan namanya uji Z ya. Uji Z lebih sering dikenal dengan uji normalitas ya, yang sebenarnya datanya kalau lebih dari 30 bisa dianggap berdistribusi normal. Tapi itu juga ada beberapa kriteria, nggak langsung bisa dikatakan berdistribusi normal. Tapi kalau datanya terdistribusi merata begitu, nah dia bisa dikatakan nanti berdistribusi normal. Nah, kemudian kita punya problem dengan data yang sedikit atau datanya nggak terlalu banyak, maka kita tidak menggunakan uji Z atau uji normalitas. Kita menggunakan uji T. Jadi uji T ini statistik uji untuk data yang sifatnya lebih sedikit begitu ya. Eh, Salah satu kriterianya itu adalah data yang lebih sedikit atau kurang dari 30. Nah, statistik T adalah nilai numerik yang dihitung dari data sampel untuk menguji hipotesis tentang rata-rata populasi. Jadi sama aja sebenarnya caranya dengan uji Z. Uji Z itu tadi datanya banyak, lebih dari 30, tapi kita punya pertanyaan statistik begitu. Kira-kira eh, seperti contoh di perkuliahan sebelumnya, rata-rata mahasiswa UBI tinggi badannya itu berapa? 170. Apakah itu sama dengan rata-rata tinggi badan orang Indonesia atau rata-rata tinggi badan mahasiswa Indonesia? Nah, gitu ya. Nah, itu pertanyaan statistik itu. Eh, Kemudian diambil sampelnya gitu, diuji, kemudian di dihitung, tentu berbeda dengan data populasi. Karena berbeda, maka di situ menjadi pertanyaan, apakah perbedaan itu cukup signifikan atau eh, masih bisa dimaklumi begitu ya. Contohnya tadi kalau tinggi tinggi badan mahasiswa UBI misalkan 170 175, sedangkan tinggi badan eh, eh, orang Indonesia secara umum atau mahasiswa yang ada di Indonesia adalah 173. Nah, ini adalah populasi, ini sampel. Nah, ini kan berbeda. Nah, berbeda ini justru di sini diuji, namanya uji statistik itu. Ini masih bisa dianggap sama atau tidak gitu. Nah, kalau maka digunakanlah namanya yang kita pelajari, yaitu uji Z. Kalau dia tidak signifikan, maka ini bisa dianggap sama. Artinya rata-rata tinggi badan mahasiswa UBI masih bisa dianggap 173 cm begitu. Walaupun hasilnya tadi 175. Ini hasil daripada sampel, sedangkan ini populasi. Nah, itu dengan cara yang sama juga kita bisa menggunakan namanya uji T, yaitu kalau datanya, ini salah satunya data, sampelnya kurang dari 30, maka kita menggunakan uji T, yaitu statistik uji T. Nah, varian populasinya tidak diketahui, jadi populasinya tidak diketahui variannya atau simpangan bakunya begitu. Kalau sampel tentu diketahui. Kemudian data dianggap mendekati distribusi normal. Distribusi normal maksudnya dia tidak terlalu jomplang data yang ada. Misalkan 170, 172, 175 gitu. Nah, ini kan berdistribusi normal gitu. Nah, kalau tiga kriteria ini ada, maka yang digunakan bukan uji bukan uji Z, tapi yang digunakan adalah uji T. Ya.
bukan uji Z yang digunakan, tapi yang digunakan uji T. Nah, atau dikenal dengan distribusi student T ya, di komponennya, tapi memang bahasanya begitu, distribusi T, T student yang mirip dengan distribusi normal, tetapi lebih berat di ekornya ini, maksudnya di gambar ya, di apa, distribusi itu. Nah, eh, kalau distribusi normal, nah, begitu gambarnya, terdistribusi datanya. Ini maksudnya ekor di sini dia lebih tersebar, eh, tergantung derajat kebebasan. Derajat kebebasan ini adalah data dikurangi 1 n-1 ya. Kalau datanya 28, berarti 28 kurang 1 atau 27. Nah, ini derajat kebebasan. Gitu ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi kita setidaknya bisa membedakan dulu, oh ini saya menggunakan uji T, oh ini saya menggunakan uji Z. Begitu ya. Nah, berikutnya, nah rumus uji statistik T, nah ini rumus uji ini adalah penentu dia, penentu apakah nanti menghitung nilai T ini ada dua hasilnya, bisa terkait dengan T hitung atau uh, P value ya, nilai peluangnya ya, peluang atau P value tadi. Nah, betul. Nah, jadi digunakan uji statistik T, tadi datanya hampir sama sebenarnya kalau kita buka yang di perkuliahan di sebelumnya, kan X bar dikurang mu 0 per sigma sigma per akar N ya. Nah, itu cuma bedanya begini doang ya. Sigma per akar N. Nah, itu uji Z. Kalau pakai S itu adalah simpangan baku sampel. Ya, sigma per akar N adalah uji Z X bar dikurangi mu per sigma per akar N. Gitu. Bedanya di sini. Ya, salah satunya yaitu ketika eh, varian ini varian populasi, ini varian sampel. Jadi sampelnya diketahui, bisa digunakan menggantikan ini. Ya, tapi namanya menjadi uji T. T X bar dikurangi mu per S per akarnya. Begitu. Nah, kemudian, nah, kemudian ukuran sampelnya, tadi ukuran sampelnya tentu kurang dari 30. Nah, di ini dilihat ukuran sampelnya. Kalau kurang 30 pakai uji T. Kalau lebih dari 30 pakai uji Z begitu ya. Nah, oke. Kemudian baik uji T maupun uji Z sebenarnya ada yang disebut dengan uji dua arah. Kemarin saya belum ini ya, belum detail mengenai uji satu arah dan uji dua arah. Nanti saya buat beberapa soal yang bisa dicontoh ya di Excel ya. Jadi eh, bisa dilihat aja nanti kira-kira di apa kalau ditekan tinggal menginputkan nilai-nilainya. Jadi uji dua arah itu bahasa lainnya itu sederhana sekali, yaitu apakah H nolnya ini ada H nol ya, H nolnya apakah H nolnya sama dengan yang diinginkan atau tidak gitu ya. Ini kalau sama dengan H0, misalkan tadi tinggi badan mahasiswa UBI adalah 173 atau bukan, nah kira-kira gitu. Jadi sama dengan itu sifatnya uji dua arah ya. Lawannya atau hipotesis alternatif adalah tidak sama dengan. Kemudian kalau uji satu arah sifatnya tadi H0-nya rata-ratanya kurang dari atau rata-ratanya lebih dari gitu. Lebih dari berapa? Lebih dari 170 misalkan tinggi badan, atau kurang dari 170. Ini pilih salah satu ya. Maksudnya pilih salah satu. Namanya uji satu arah. Nah, H0 dan H1 sepaket atau berlawanan. Kalau kurang dari 170, maka H1 atau alternatifnya adalah lebih dari 170. Kalau H0-nya lebih dari 170, H1-nya
kurang dari 170. Nah, itu satu paket ya. Atau kalau di daerah penolakan, istilahnya di sini daerah penolakan, eh, satu ekor maksudnya gini. Nah, ini untuk yang statistik yang kurang dari. Jadi yang kalau berada di wilayah sini daftarnya, dia akan eh, dia akan ditolak begitu. Tapi kalau berada di wilayah sini datanya akan diterima begitu ya. Nah, itu yang disebut dengan, ini bahasa Inggris sebenarnya tail ya, long tail ya. Terjemahkan ekor, satu satu wilayah ini maksudnya ya. Satu wilayah. Eh, Kalau daerah penolakan uji dua arah itu kalau ini. Nah, jadi yang di daerah yang ditolak itu sudah kiri kanannya ya, begitu. Nah, yang disebut dengan dua tail ya, tail. Nah, dua ekor atau dua bagian, kedua wilayah yang disebut ini. Nah, nilai kritisnya dibagi dua, ini titik kritisnya dibagi dua, dan titik kritisnya tadi untuk satu arah dibagi hanya satu, ini hanya satu, maka dia nilainya cuma satu, yaitu nilai yang bisa langsung dibandingkan. Sedangkan yang dua arah ini ada dibagi dua, tadi ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan ya. Nah, kemudian eh, lebih rendah untuk arah tertentu yang uji dua arah, lebih tinggi untuk arah yang diprediksi ya untuk uji satu arah. Jadi eh, tadi kalau untuk lebih lebih tinggi atau lebih kecil ya untuk daerah yang diprediksi begitu ya. Kalau untuk power test tadi sama dengan dan lebih dari sama dengan atau tidak sama dengan. Jadi untuk arah yang eh, tidak ada arah ya, maksudnya tidak ada prediksi arah. Ini dia gitu. Nah, kita lihat contoh uji satu arah. Nah, ini uji satu arah, yaitu jadi arahnya spesifik, yang namanya arah ataupun hipotesis awal tadi adalah ini dugaan kita. Ini yang dikatakan hipotesis awal. Kemudian hipotesis alternatifnya adalah kebalikannya. Nanti ini akan menjadi kesimpulan akhir. Akan masuk ke kesimpulan akhir. Gitu ya. Apakah terima H0 atau tolak H0 gitu ya. Nah, itu juga untuk yang uji ini, uji kanan, uji kiri. Saya sendiri nggak menghafalkan nama uji kanan, uji kiri. Yang jelas adalah yang kita tanyakan misalkan rata-rata dari rata-rata mahasiswa UBI tingginya lebih dari 170. Nah, itu dugaan kita. Maka H0-nya adalah rata-rata tinggi mahasiswa UBI lebih dari, sama dengan atau lebih dari aja boleh 170. Nah, ini H0-nya, dugaan kita. Hak satunya kebalikan daripada itu, yaitu minumnya kurang dari 270. Nah, ini cara membuat hipotesis atau dugaan awal gitu ya. Nah, jadi mau yang kanan, mau yang kiri, ya ini bebas saja sebenarnya. Tapi sesuai dengan hipotesis yang ada ya, atau hipotesis yang kita gunakan gitu. Kemudian, nah ini contoh uji satu arah. Tahapan dalam penyelesaiannya masih sama sebenarnya dengan tahapan yang ada di uji Z, yaitu yang pertama adalah buat dulu formulasi hipotesis. Formulasi hipotesis kita baca dari soalnya, seorang produsen klaim bahwa rata-rata daya tahan baterai laptopnya minimal 10 jam. Nah, itu klaimnya 10 jam tuh, minimal ini laptop saya nih. Minimal laptop saya itu 10 jam daya tahan baterainya, itu katanya. Maka klaim itu disebut dengan di sini adalah rata-rata populasi. Nah, ya, klaim itu tadi rata-rata populasi. Ini kan populasinya adalah baterai laptopnya itu minimal 10 jam. Ya, baterai laptop apapun yang ada pada dia. Jadi itu namanya populasi. Jadi ini adalah rata-rata rata-rata populasi. Rata-rata populasi yang ini. Nah, kemudian sebuah lembaga konsumen atau jangan konsumen aja juga bisa menduga daya tahannya kurang dari itu. Nah, kita cek nih.
Betul nggak? Jangan-jangan kurang dari itu deh gitu ya. Kurang dari 10 jam gitu. Cuman klaim aja gitu. Di dia ragu, ya berarti kemungkinan tadi kalau yang dijadikan hipotesis adalah klaimnya. Nah, yang dijadikan hipotesis tadi klaimnya. Klaim. Nah, ini nggak akan ada yang salah sebenarnya, karena di sini nanti akan terkait dengan hitung-hitungan di sini. Jadi mau H0 diganti dengan H1, H1 diganti dengan H0, asalkan proses tahapannya yang dilakukan itu benar, maka akan hasilnya pasti akan tetap sama ya gitu ya. Nah, jadi eh, kemudian tadi konsumen menduga bahwa daya tahannya kurang dari itu, maka diambil sampel 20. Nah, kita berarti punya N-nya adalah 20. Dengan rata-rata daya tahan 9,5 jam. Nah, jadi ini rata-rata sampel. Rata-rata sampel di sini adalah, nah ini dia rata-rata sampel X bar, itu rata-rata sampel, yaitu 9,5. Dari sini juga jelas bahwa tadi rata-rata populasinya adalah nolnya sama dengan 10, ini mu nol, rata-rata populasinya ada 10, rata-rata sampelnya adalah 9,5. Kalau kita lihat angka di sini, ini udah jelas beda nih. Nah, kan balik lagi pertanyaannya adalah apakah 9,5 dan 10 ini masih bisa ditolerir atau masih dianggap sama atau tidak gitu ya. Maka diuji dengan uji statistik tadi. Ini kan hanya sampel tadi, sampelnya diambil 20, sampelnya sedikit lagi. Maka tidak bisa diklaim bahwa cuma ini nggak bener nih eh, klaimnya cuman rata-rata apa? Rata-rata tadi eh, apa? Baterai laptopnya itu minimal 10 jam. Ini saya gunakan sampel 20 sampel cuma 9,5 jam. Nah, ini tidak bisa diambil kesimpulan 9,5 jam itu kurang dari 10 jam yang klaim itu. Nah, kenapa? Yang pertama adalah karena sampelnya sedikit tadi 20. Yang kedua, karena 9,5 jam ini masih bisa ditolerir nggak gitu. Nah, itu pertanyaannya. Ditolerirnya tentu bukan tolerirnya oleh kita yang ini ya, yang menghitungnya, tapi ditolerir oleh uji statistik gitu, uji statistik T, baik uji statistik Z juga sama. Jadi kalau masih bisa ditolerir, 9,5 ini dianggap masih sama dengan 10. Nanti maka dianggap jawabannya adalah H0. Nah, kalau ternyata tidak bisa ditolerir atau salah, maka H0-nya ditolak. Yang diterima adalah H1. Ternyata kesimpulannya, itu klaim doang 10 jam. Ternyata hasil uji statistik kurang dari 10 jam. Begitu. Ya. Bisa dipahami dulu tahapannya, prosesnya ini. Saya berusaha mencerna, Pak. Bisa mencerah ya. Ya, kalau ini diulangi lagi kalau masih belum. Nah, jadi pada dari segmen ya kan. Yes, hilang semua. Nah, jadi eh ulangi lagi untuk uji Z maupun uji T konteksnya sebenarnya masih sama. Cuman tadi salah satunya adalah kita menggunakan uji T itu dikarenakan pertama ini tadi N-nya, data sampelnya itu terlalu sedikit, 20. Nah, 20 pokoknya kalau N kurang dari 30 ini mesti menggunakan uji T gitu. Uji T sama uji Z ya sama aja sebenarnya ya. Tapi eh, angka yang digunakan berbeda, yaitu ini X bar dikurangi mu 0 per sigma, sigma per akar N. Nah, ini diketahui sigmanya ini persen yang uji Z. Kalau ini S sebenarnya apa? Sampel.
Sigma apa bedanya populasi gitu ya. Populasi. Nah, sekarang kita eh, lihat pada soal berikut ini. Jadi seorang produsen klaim itu hipotesisnya, dia klaim. Laptop saya minimal tuh baterainya tuh 10 jam. Nah, itu kan membeli garansi atau garanti ya, atau jaminan. Dia menjamin bahwa laptopnya itu minimal 10 jam ketahanan baterainya itu semenjak dicas full misalkan seperti itu. Nah, rata-rata datahan baterai laptopnya minimal 10 jam. Oke. Itu klaim. Dijadikanlah dia hipotesis klaim ini. Nah, ini hipotesisnya minimal 10 jam. Ini bahasanya rata-rata lebih dari sama dengan 10. Begitu. Kemudian sebuah lembaga konsumen atau jangan konsumen, kita aja yang mau beli. Itu kan kayaknya nggak mungkin deh. Kurang dari 10 jam. Saya mau coba deh, mau saya uji nih. Nah, itu kita perlu menguji benar nggak apa yang dilakukan, yang diinikan oleh seseorang. Nah, kita uji. Kalau datanya banyak, kita pakai uji Z. Kalau datanya sedikit, kita pakai uji T. Nah, data yang diberikan itu sedikit ternyata. Nah, maka dia menggunakan di sini uji T. Datanya N sama dengan 20 laptop. Saya cuma bisa kasih, kalau kata perusahaan produsennya, ini saya cuma bisa kasih pinjam 20 laptop aja untuk kamu uji. Benar nggak? Eh, klaim saya tadi minimal rata-rata baterainya itu 10 jam. Diambillah 20 laptop tadi, full baterai, dinyalakan, dihitung waktunya, ternyata dihitung rata-ratanya ternyata 9,5 jam. Jadi ini tadi N-nya 20, rata-rata sampelnya, ini rata-rata sampel, X bar adalah 9,5. Nah, ternyata 9,5 eh, simpangan bakunya tadi S, simpangan bakunya adalah 1,2. Nah, ternyata 9,5, populasinya tadi klaimnya adalah 10 jam. Ya, nggak benar ini perusahaan ini. Nah, itu. Jadi ketika dibilang nggak benar itu, ya belum tentu. Jadi karena melihat dari angka 9,5 dan angka 10 ini. Nah, padahal pertanyaan dalam statistik tadi adalah 9,5 masih bisa ditolerir nggak? Sehingga dianggap sama dengan 10 gitu. Oke. Jadi 9,5 jam ini masih bisa ditolerir nggak? Bukan kita yang tolerir, tapi uji yang kita gunakan, yaitu uji T ini. Masih bisa ditolerir nggak? Dicek dengan uji T tadi. Maka kalau dianggap masih sama, nanti dianggap H0 yang benar. Tapi kalau tidak sama, maka H0-nya ditolak, maka yang benar adalah H1. Begitu. Nah, kira-kira begitu dulu di membuat formulasi ataupun hipotesis atau dugaan. Nah, bisa dipahami dulu? Siapa iki? Ya. Kemudian setelah kita membuat hipotesis tadi, formulasi hipotesis ini sama ya, uji Z dan uji T cara membuat formulasinya. Jadi langkahnya saya buat sama. Yang pertama tadi klaimnya dulu, H0 sama H1. Apakah ini kalau berubah juga salah? Enggak, tidak akan salah. Kalau kita ubah, yang penting interpretasinya sama tadi. Kalau kita mungkin H1-nya yaitu mu kurang dari 10, H0-nya, H1-nya dibalik, mu-nya atau rata-ratanya lebih dari sama dengan 10. Nah, ini juga nggak akan salah. Cuma interpretasinya jadi berbeda. Tadi kan interpretasinya tadi klaimnya adalah daya tahan baterainya minimal 10. Nah, kalau ini kan kalau dibalik kan maksimal daya tahan baterai saya maksimal 10 gitu ya. 10 jam gitu. Jadi itu kira-kira. Tapi kalau data yang digunakan di sini adalah sama, masih seperti ini, nanti tetap akan kesimpulannya akan sama. Maksudnya kalau di sini adalah H0, pasti ke sininya H1 gitu ya kesimpulannya. Tapi kita eh, mungkin next kita coba dengan tahapan yang soal yang sama dengan H0 dan H1 yang berbeda. Oke. Berikutnya adalah tentukan
tadi formulasi hipotesis sudah tentukan signifikansi atau tingkat kepercayaan. Signifikansi biasanya diberikan. Ini dia. Alpanya 0,01. Apa maksudnya? Jadi saya mengatakan tadi, laptop saya minimal 10 jam deh. Itu saya pakai alpanya berapa? 0,01 itu tingkat signifikansi atau saya percaya diri 99% gitu. Dengan data yang ada, yang saya berikan tadi datanya adalah 20 laptop, kemudian ini daya rata-ratanya sampelnya tadi 9,5, apa daya tahan baterai rata-rata yang sampel, simpanan bakunya 1,2 gitu. Jadi tingkat signifikansi dari perkuliahan sebelumnya juga saya katakan dia ditentukan. Ditentukannya bagaimana? Ya kan kalau kita bicara statistik, kalau kita bicara eksak, dia nilainya tepat. Tadi 9,5 dengan 10, ya pasti langsung berbeda. Ini namanya eksak. Tapi kalau kita bicara statistik, eh, kalau saya tingkat kepercayaan saya terhadap berita itu berapa persen? Ya, hampir rata-rata tidak ada yang menggunakan 100%. Mau kita gunakan 95%, 97,5, atau menggunakan eh, apa yang dekat itu 99%. Nah, ini dia menggunakan alpha 0,01, tingkat kepercayaan kita terhadap hasilnya itu di angka 99%. Begitu ya. Nah, derajat kebebasan tadi ini sama dengan data dikurangi 1. Datanya tadi 20 dikurangi 1 adalah 19. Nah, ini kita gunakan untuk menghitung uji T-nya. Nah, oke ya. Uji T belum belum menggunakan ini, tapi ini untuk perbandingannya nanti. Langkah berikutnya, langkah kedua uji tentukan signifikansi sudah diberikan 0,01 dan derajat kebebasannya 19. Kemudian tentukan uji T-nya. Uji T. Nah, baru kita masukkan tadi rumus uji T masih ada di kanan atas di sini. Uji T-nya. Nah, ini dia. X bar dikurangi mu 0 per S kurangi akar N. Nah, tadi X barnya 9,5 yang sampel. Kemudian ini yang populasi dibagi sigma 1,2 per akar N akar 20. Dapatlah min 1,86. Nah, di tahapan ini sebenarnya nanti kita sudah bisa menggunakan langsung nilai ini namanya T hitung, ini namanya T hitung ya. Ada yang disebut dengan T tabel ya. Nah, jadi ada P hitung, ada P P value, P tabel ya, ada dua. Jadi kita bisa menggunakan ini T atau V, T atau P, V atau P. P itu peluang ya, P value, P hitung. Ya, ini kita bisa menggunakan ini untuk mengambil kesimpulan tadi mau menerima hak nolnya atau menolak. Ya. Jadi kita jelas dulu, eh, kita hitung dulu T-nya didapatkan di sini min 1,866. Nah, min 1,866 sudah kita dapatkan nilai T-nya, kita lanjut ke tahapan keempat. Nah, tahapan keempat yaitu tadi T hitung. Kita hitung T tabel. T tabel itu di sini tentu menggunakan tabel. Nah, eh, eh, tabel di sini ada nggak ya? Saya lihat dulu. T tabel min 2,539. Sudah saya buka bukunya. Kalau harus tabel, nah tadinya saya memperkenalkan aja nggak apa-apa ya. Tabel. Nah, tadi ada T hitung, ada T tabel. Nah, T tabel juga maupun T hitung, nanti kita menggunakan Excel saja yang saya berikan filenya. Jadi tinggal kita bisa membandingkan. Nah, sini. Gitu. Nah, ini ya.
Ini namanya uji Z tadi. Uji Z juga sama. Kita menggunakan di kanan atau kirinya. Kalau di sebelah kanan dua, kalau kalau dua arah, di sini akan daerah penolakannya, di daerah diterimanya data. Kalau satu arah di sini, cuma di sebelah kanan atau di sebelah kiri, kurang dari atau lebih dari. Gitu ya cara menggunakannya. Di sini uji Z mana? Eh, nggak ada kan? Nah, nah ini. Eh, bukan binomial, biasanya ada T ya. Exposure. Nah, jadi eh, bentar ya. Biasanya ada standar normal. Nah, ini mesti uji Z tadi sama gitu ya. Nah, ini uji T ya. Nah, kalau uji T, kalau kita lihat dari tabel tadi, da- cara melihat tabelnya tadi bagaimana? 0,05. Lihat aja 0,05. Dilihat di sini apakah dua arah atau satu arah. Bentar ya. Nah, di sini tadi satu arah karena lebih dari eh, di sini kan lebih dari atau kurang dari berarti satu arah intinya. Kemudian alfanya 0,01, derajat kebebasannya 19. Nih, alfanya 0,01, derajat kebebasannya 19. Hasilnya min 2,539. Jadi kita lihat alfanya 0,01. Nah, ini 0,01 satu arah one tail ya, ini one tail atau satu arah. Di sini one tail satu arah, alfanya 0,01, derajat kebebasannya tadi adalah 19. Nah, 19 di sini. Nah, 2, nah 2,59. Nah, ini 2,539. Nah, ini nih. Nah, 2,539. Nah, itu menggunakan one tail juga di sini. Kalau dilihat di gambar di atas, ini yang dimaksud tadi dua arah, yang paling kanan. Nah, dua arah, kenapa wilayahnya dibagi dua di sini? Daerah penolakannya, alfanya, peluangnya dibagi dua. Kemudian kalau satu arahnya yang kanan atau yang kiri. Jadi kalau yang kanan di sini adalah satu dikurangi, kalau yang kiri ini adalah ya nilai itu sendiri, gitu ya. Min T itu sendiri ya. Itu. Nah, kalau kita lihat tadi hasilnya adalah 2,539. Nah, kita lihat hasilnya adalah nah 2, ini betul ya. 2,539 tapi negatif ya, yaitu negatif 2,539. Itu min, maksudnya adalah min T yang sebelah kiri, arah kiri nih. Nah, left tail test yaitu min T yaitu min 2,539. Jadi yang digunakan adalah yang ini. Ya, ya. Jadi itu saya memperkenalkan dari ini aja, dari apa? eh, dari tabel ya, tapi kita menghitung dari Excel nanti ya. Nah, jadi satu arah yaitu arah kiri ya. Nah, kemudian bisa juga kita hitung p-value-nya. Ini p-value-nya saya belum hitung ya di Excel-nya. Nanti saya tambahkan. Jadi kita menggunakan formulanya. Atau kalau dihitung di sini tadi min 2,539, p-value-nya berapa ya? Ah, ini dia. Alpha-nya tadi 0,05. Ini, oh ini bukan, ini beda-beda. Chi-square. Ini beda lagi Chi-square ya. Nah, ini tidak berdistribusi normal. Kita nggak pakai ini. Nah, di sini nggak ada p-value-nya.
Ya, ini bukan, kalau lihat aja angkanya, kalau lebih dari satu dia bukan peluang. Ya, jadi ini untuk P value-nya dihitung, nanti saya hitung pakai pakai Excel ya. Kebetulan yang ini belum belum tadi belum belum saya hitung ini ya. Bisa juga tadi ada dua, bisa menggunakan T tabel, bisa juga menggunakan P value ya. P value-nya kita akan membandingkan nanti dengan nilai 0,01 ini. Jadi kalau dia kurang dari 0,01 maka dianggap diterima H0-nya atau diterima yang ini nih. Apa rata-ratanya kurang dari atau rata-ratanya lebih dari ya. Jadi kalau untuk kasus ini H0-nya adalah lebih dari 10. Nanti eh, P value-nya diterima oleh gitu kira-kira. Jadi ini dilewat dulu. Nanti namanya kita buat nanti kriterianya di sini. Kalau lebih dari P value-nya kurang dari 0,01 ini P value-nya ada P hitung ada P value. Nah, ini 0,01. Kalau kurang dari 0,01 kita terima, lebih dari 0,01 kita tolak ya. Nah, pengambilan keputusan ini dari T-nya dulu ya. T hitung tadi ya hasilnya min 1,86 yang ini min 1,86 sedangkan T tabel min 2,539. Artinya eh, terima H0 ya. Ini bahasanya memang begini. Di banyak buku juga eh, intinya adalah terima H0. Jadi kalau T hitungnya lebih dari T tabel maka terima H0. Terima H0 itu artinya apa? Tadi H0 tadi adalah hipotesis awal. Hipotesis awalnya adalah rata-rata lebih dari 10 jam. Berarti kesimpulannya adalah eh, rata-rata lebih dari 10 jam atau bahasa lainnya lebih detail tidak ada cukup bukti ya pada tingkat signifikansi 99%, maksudnya 99% kita percaya pada data yang diberikan 20 tadi, 20 laptop tadi dengan 9,5 jam rata-ratanya simpangan bakunya 1,2 jam. Nah, kesimpulannya menyatakan bahwa daya tahan baterai eh, kurang dari 10 jam. Jadi nggak ada bukti kurang dari 10 jam. Padahal tadi jelas bahwa hitungan kita adalah 9,5 jam. Di sini mengatakan tidak ada cukup bukti. Ya, jadi 9,5 jam itu dianggap sama dengan 10 jam. Artinya terima kesimpulannya itu kan tadi adalah terima H0. Ini terima H0. Ya, terima H0. H0-nya apa tadi? Lebih dari H0-nya tadi, nah ini, lebih dari 10. Jadi dianggap kesimpulannya adalah bahasa lainnya itu adalah klaim klaim perusahaan, klaim produsen tadi benar gitu. Ya, aneh kan? Statistika ya memang begini. Jadi si produsen klaimnya 10 jam, diuji ternyata 9,5 jam. Nggak bisa langsung diklaim bahwa oh ini nggak bener tuh 10 jam tuh. Ini saya punya sampel 20 hasilnya kok 9,5 jam. Nah, tadi 9,5 jam kamu uji dulu pakai uji T tadi. Kan uji T tadi hasilnya 9,5. Pertanyaannya 9,5 ini masih itu enggak? Masih bisa ditolerir enggak? Jawabannya masih. Terjadi 9,5 jam dianggap sama dengan 10 jam. Berarti klaimnya dianggap betul. Begitu. Jadi terima H0. Begitu. Bagaimana kira-kira? Silakan ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan ke yang kedua, ini uji satu arah ya. Belum, Mbak. Ya, belum ya. Oke. Nah, sekarang saya masuk ke Excel-nya langsung ya. Ini uji dua arahnya belum saya tambahkan, nanti saya tambahkan yang di sini. Tadi saya ngerjain yang Excel dulu ya, biar memudahkan.
Oke. Nah, tadi uji satu arah di sini. Nah, nanti tinggal dilihat aja. Saya buatkan di ini ya. Nah, ini tadi sampelnya 20, rata-rata sampel 9,5, simpangan bakunya 1,2, rata-rata populasi 10. Ini yang disebut dengan klaim tadi. Jadi langkah-langkahnya adalah buat dulu tadi hipotesisnya, kemudian tingkat signifikansinya ini 0,01 atau tingkat kepercayaannya 99%, derajat kebebasan N-1, kemudian uji statistik T. Nah, uji T di sini pakai rumus, tadi rumusnya yang ini sebelah kiri. Kemudian langkah 4 adalah eh, langkah 4 di situ eh, ini T-tabel. T-tabel di sini langsung menggunakan rumus di sini menggunakan T-tabel T inverse ya, yaitu eh, 0,01 derajat kebebasan tadi. Ini kan nomor 4 satu arah kiri alfa 0,01 derajat kebebasannya 19. Ini sudah saya tandai 0,01 derajat kebebasannya 19 menggunakan rumus fungsi yaitu T inverse atau uji T begitu ya. Didapatkan hasilnya tadi min 2,539 ya sama ya persis. Maka bisa dibandingkan di sini uji statistik T, ini uji statistik T dan uji tabelnya. Ini tabel, oh ini langkah 5 yaitu keputusan. Keputusannya itu karena ya, uji statistik ini, nah, ini ditambahin di sini nanti. Kalau uji statistik T-nya lebih dari uji T tabel, maka dia kesimpulannya adalah terima H0 begitu. Eh, Sebenarnya itu tadi kesimpulannya adalah terima H0 ya. Kalau uji statistik T lebih dari T tabel atau T hitung ya, bukan, ini T hitung, uji statistik T di sini adalah namanya T hitung yang ini ya. Saya tandai T hitung ya, T hitung. Nah, ini adalah data sampel. Kalau T tabel itu adalah data dari tingkat kepercayaan tadi. Tingkat kepercayaannya adalah 0,01. Maka sudah langsung bisa didapatkan tadi nilainya min 2,539. Kalau ini lebih besar daripada uji T hitung lebih besar daripada T tabel, kesimpulannya terima H0 ya. Kesimpulannya nomor 5 adalah terima H0. Terima H0. H0. Jika T hitung lebih dari T tabel. Kalau kurang, maka tolak kayak gitu aja. Yang keenam, eh, yang ke itu interpretasi aja ya. Langkah keenam ini interpretasi bahwa kalau terima H0 artinya apa? Ya digabung aja tadi. Taraf signifikansi 0,01 artinya 99% atau 0, atau tingkat signifikansi boleh boleh pakai bahasa tingkat kepercayaan atau tingkat signifikansi. Jadi dengan data 20 dan dengan data 20 data dengan tingkat kepercayaan 99% atau tingkat signifikansi 0,01%, maka kesimpulannya adalah terima H0 atau klaim bahwa perusahaan tersebut daya baterainya minimal 10 jam adalah benar. Itu artinya terima H0. Jadi klaimnya adalah benar gitu. Walaupun tadi hasilnya kita 9,5, tapi ini 10 Pak ya. 9,5 masih dianggap eh, toleran ya, masih ditoleransi. Soalnya kita bisa lihat juga bahwa kalau tadi 9,5 data sampelnya, simpangan bakunya 1,2 loh, masih masih gesernya 1,2 tuh masih simpangan baku itu artinya menyebar ya 1,2. Jadi kalau 9,5 kita tambah 1,2 aja udah 10,7. Jadi 10,7 itu masih lebih daripada baterai tadi yang 10 jam. Jadi ini kalau ditambah 9,5 tambah 1,2, 10,7 masih lebih dari ini. Ini kalau kita nggak menggunakan statistik langsung ya, kita menggunakan rata-rata sampel sama sama simpangan bakunya doang nih. Nah masih lebih tuh. Tapi ternyata kan bukan begini cara cara hitungnya, tapi menggunakan uji T tadi. Nah uji T tadi membuktikan bahwa terima H0 tadi. Itu ya, jelas ya? Nah,
Berikutnya adalah uji dua arah. Nah, uji searah ya. Lebih dari 0. eh, Kemudian ada yang kurang dari 0, nanti kita buatkan satu lagi ya. Beberapa soal. Jadi ini mohon maaf karena waktu ya. Jadi saya buat satu-satu dulu. Uji T satu arah, kemudian uji T dua arah. Nah, uji T dua arah. Nah, tadi. Nah, ini soalnya. Ya, uji T dua arah. Oh, bukan yang ini. Nah, uji T dua arah, eh, data ini ada yang basis data, ada yang basis seperti ini sudah diketahui langsung, boleh. Eh, Nanti di saya buatkan contohnya yang satu arah. Di sini ada satu arah yang langsung soal, satu arah yang data ya, dua arah yang soal dan dua arah yang data gitu ya. Ini dua arah yang data gitu. Ini ada data, ada yang dua arah yang langsung soal begini gitu ya. Nah, ini kalau dua arah yang data begini, jadi diketahui ini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kemudian kita muncul pertanyaan atau hipotesis tadi, datanya ini sama nggak ya? 882. Nanti saya tambahkan di sini ya, di PowerPoint-nya. Di sini kebetulan belum saya tambahkan. Nah, berarti datanya di sini adalah 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10 datanya. Kan jelas sedikit. Data 10 kan menunjukkan bahwa kita nggak bisa menggunakan uji Z. Jadi kita menggunakan uji uji T tadi. Nah, kemudian kita hitung dulu tadi statistiknya. Ada rata-rata ya, rata-rata menggunakan statistik average ya, ini average. Kemudian kita menggunakan standar deviasi SD, ini namanya standar deviasi, yaitu di sini tadi. Nah, ini STDEV S. Jadi kalau kita buka STDEV itu standar deviasi. Nah, standar deviasi kita pilih, ada yang sampel, ada yang populasi. Nah, kita pilih yang sampel. Khusus untuk yang apa? Untuk yang uji T ya, kita pakai standar deviasi sampel. Ini kan udah ada nih sampel yang sebelah kiri. Jadi menggunakan data yang itu, tapi standar deviasi sampel. Kita lihat data pasti berbeda kalau kita menggunakan uji standar deviasi populasi. Nah, coba kita lihat. Karena beda dikurangi satu tuh. 2,87, 3,02. Ya, kalau standar sampel itu dikurangi satu di rumusnya, kalau populasi tidak dikurangi satu. Tuh. Nah, jadi kita menggunakan standar deviasi sampel ya. Nah, ini standar deviasi sampel. Nah, kalau nanti formulanya kan di sini udah ada, tinggal digunakan aja, nggak akan ketukar ya. Kalau tinggal menggunakan gitu. Jadi ya cara menggunakannya aja. Kemudian N datanya ada 10. Ini pakai count yaitu menghitung otomatis, datanya ada 10. Kemudian rata-ratanya, ini rata-rata apa nih? Rata-rata daripada 75 tadi. Ya, kalau sampel kita cek dulu. Karena ini terkait dengan eh, rata-rata sampel tuh yang di atas, populasi nih. Ya, itu 75 itu populasi. Nah, sampel ini average, udah. Ini min ini adalah rata-rata, berarti dia rata-rata sampel. Min ini adalah rata-rata, di sini berarti rata-rata sampel. Rata-rata sampel. Nah, berarti di sini mu 0 di sini adalah rata-rata populasi. Nah, ini yang disebut dengan hipotesisnya tadi. Lebih dari sama dengan 75. Hipotesisnya di sini sama dengan 75 enggak? Nah, ternyata kita punya sampel 10, kita uji rata-ratanya 80,5. Nah, 80,5 sama kita bandingkan sama 75 kan? Ini kan jauh nih, 80,5 sama 75. Standar deviasinya aja 3 nih. 80 tambah 3, 83. 80 kurang 3, 7, 7. 77. Ya kan nggak nyampe ke 75. Dari sini aja kita bisa dugaan nih.
dari rata-rata sampel dan standar deviasinya. Karena standar deviasi itu penyimpangan. Dari sini kita bisa duga nih, kelihatan kan pada kesimpulan akhirnya tolak H0. Jadi yang betul tuh H1-nya. H1 di sini adalah tadi kalau H0 dianggap sama, H1-nya alternatifnya ini berbeda nih. Gitu. 80,5 ini nggak boleh diklaim sama dengan 75 gitu. Ya. Nah, gitu gitu maksudnya tolak H0. Artinya di sini tolak H0 kebalikannya terima H1 ya. Ini saya tulis terima H1. Nah, bahasa statistiknya begini, jadi ya kita ikuti aja. Nah, tolak H0 artinya terima H1. Gitu. Kalau di sini apa? Tolak H0 gagal. Nah, itu kan sama aja. Tolak H0 atau terima H0 gitu ya. Gagal tolak dengan bahasa ini aja. Terima. Nah, itu. Nah, itu tolak H0 artinya terima H1 dan sebaliknya. Nah, itu dari saya tadi menggunakan insting bahwa di sini rata-rata sampelnya 80,5, standar deviasi penyimpangannya adalah 3. Berarti 80 tambah 3, 83. 80 kurang 3, 77. Ya kan? Ini 75. Ah, masih jauh gitu dari populasi. Nah, berarti ini nggak bisa dianggap sama gitu. Kalau saya mengambil data dari sini doang tanpa saya menguji tadi. Nah, kalau uji statistik lebih detail. Menguji kita mau pakai uji T atau uji Z. Nah, ini datanya sedikit pakai uji T. N-nya 10. Kemudian T hitung. Kita hitung dulu tadi T-nya. Pakai tadi sigma bukan sigma apa rata-rata dikurangi ini C2 rata-rata sampel dikurangi rata-rata populasi sigma per akar N. Dapatlah ini 5,7. T hitungnya. T tabelnya ini derajat kebebasan N-1. 10 kurang 1, 9. Nah, P value, nah di sini P value juga bisa kita gunakan. Selain, nah nanti satu lagi saya tambahkan yaitu ini T hitung dibandingkan T kritis. P value hitung dengan P value itu tingkat kepercayaannya. Di sini belum diberitahu. Kita mau tingkat kepercayaannya adalah berapa persen. Kalau 99% berarti kita bandingkan 0,01. Nah, ini kita bandingkan nih. 0,0002 Mas kurang dari 0,01 berarti nah, gitu ya. Kurang dari 0,01 berarti di situ nanti tolak H0 gitu. Ya. Karena ini kecil daripada ini gitu. Ya. Nah, sedangkan titik kritis tadi T hitungnya lebih besar daripada T hitung lebih besar daripada T kritis. Ya. Maka ini tingkat signifikasinya 0,05. 0,05 ini ya. Ya, jadi ini P value-nya kita bandingkan di sini 0,5 gitu. Nah, kemudian tingkat signifikansinya 0,05, keputusannya adalah tolak H0 atau terima H1 gitu. Jadi di keputusan ini sebenarnya ada satu tambahan yaitu kriteria kalau dia T hitung dan T kritis mana tadi? T hitung dan T kritis. Iya, apa? Aku pengen ke dokter gigi katanya. Iya, nanti sama ibu ya. Ya. Nah, T hitung dan T hitung dan T apa? Di sini T hitung dan T tabel ya. T hitung dan T tabel ya. T kritisnya T tabel. Ya, 0,05 0,05 C7 ya. Ya, ya betul ya. 0,05 dan C7. Yang ini ya derajat kebebasannya 9. Ya, nanti ada kriteria dulu. Nanti kita lihat aja kriterianya ya. Ditambahkan satu nanti satu slide kriterianya. Yaitu kriteria itu maksudnya kalau si yang menjadi kriteria itu P-nya perbandingan P value dan perbandingan T kritis tadi. Kalau di sini T hitungnya
5,7 lebih dari T kritis, maka di sini keputusannya tolak H0 ya. Atau bahasa lainnya terima H1. Ini untuk yang dua arah tadi ya. Begitu. Ya. Nah, ini untuk soal yang uji satu arah, klaim rata-ratanya lebih dari 70 ya, lebih dari 70. Itu kita lihat ya. Nah, ini klaimnya tadi kan yang pertama lebih dari 10 ya. Nah, ini untuk soal yang data 1, 2, 3, 4, 4, 5. Klaim rata-ratanya lebih dari 70. Nah, maka digunakan di sini ini rumus T ya, rata-rata rata-rata eh, ya betul, rata-rata daripada sampel, ini rata-rata sampel dikurangi 70 di sini, dibagi standar deviasi daripada sampel dibagi dengan eh, apa, ini square T akar ya, akar daripada 5 ya, gitu. Nih, dapatkan nilainya, nilai T-nya sama dengan 5, nanti kita bisa hitung T tabelnya, ini belum dilengkapi. Kemudian kita bisa menghitung P-value-nya. P-value ini sudah didapatkan, ya ini yang tadi masih kurang ya, P-value 0,03 di sini, menggunakan rumus ini R atau left ya, T distribusi, RT, yaitu di sini tadi, yang nah, bukan. Ini nanti saya lengkapkan di sini P-value ya. Nah, di sini P-value nanti saya tambahkan, dihitung dulu pakai menggunakan menggunakan rumus menggunakan rumus yang ini. Nanti begitu dapat dibandingkannya dengan tingkat signifikansi. Di sini ke 0,03 misalkan. Tingkat signifikansinya berapa? Kita lihat di sini contohnya. Nah, di sini p-value-nya berapa? Tingkat signifikansinya 0,01. Nah, 0,01 nanti dibandingkan, maka kalau dia lebih dari atau kurang dari, nanti akan berkaitan dengan kesimpulan nomor 6. Jadi nomor 4 dan nomor 5 ini tujuannya sama. Nilai kritis T tabel akan dibandingkan dengan T hitung, yaitu tadi ya. Nah, ini ada uji statistik T, nah ini namanya T hitung. T hitung akan dibandingkan dengan T tabel, kemudian P value ini akan dibandingkan dengan yang alpha 0,01. Dua-duanya digunakan untuk mengambil keputusan. Kalau di sini baru T hitungnya saja, nanti saya tambahkan satu lagi yaitu P value ya. Jadi dari T hitung juga sama, dari P value juga sama. Kesimpulannya apakah menerima atau menolak H0 begitu ya. Nah, ini di sini ya, di sini kan kebetulan soalnya saya ngambil soal data di sini, data. Jadi ini belum lengkap ya, yaitu baru klaim rata-rata lebih dari 970, eh, belum ada belum ada tadi tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi tadi 0,05 ya. Bisa 0,05, bisa 0,01. Yang jelas ini semuanya kalau 0,01 kurang dari ya, kurang dari eh, 0,03. 0,03 ini kurang dari 0,01. 0,05, 0,01 juga sama. Nanti digunakan untuk kesimpulan begitu ya. Nah, ini yang dua arah tadi ya. Ini contoh lain, satu lagi yang terakhir ya. Yaitu seorang peneliti untuk apakah rata-rata tinggi badan mahasiswa di satu universitas ini yang saya contohkan di awal tadi bisa berbeda dari rata-rata nasional 165. Nah, 165 berarti kan populasi itu. Nah, jadi dianggap sebagai klaim tadi yang ingin dibuktikan,
165. Jadi hipotesis awalnya adalah 165 sama dengan hipotesis alternatifnya, dugaannya mungkin bukan 165. Itu namanya H1. Eh, Kalau kita ragu, kayaknya rata-rata mahasiswa tinggi badan tinggi badan mahasiswa di universitas rata-rata nasionalnya bukan 165 deh. Kita ambil dong yang di UBI lah. Di UBI 25 mahasiswa aja kita coba deh. Nah, itu namanya kita menggunakan uji T. 25 mahasiswa kita ambil, ternyata tingginya rata-rata 168. Nah, kita nggak bisa mengatakan kayaknya dengan hanya 25 mahasiswa ULBI 168 tingginya, kayaknya rata-rata nasional salah deh. Nah, itu kira-kira kan gitu, nggak bisa. Nah, eh, kita pakai uji T, kita buktikan dulu nih, pakai T, ternyata di sini tingkat kepercayaannya 0,05 atau kita yakin dengan data tadi, kita bisa mengklaim bahwa 95% eh, yang data hasil uji statistik kita tadi nanti langsung pada kesimpulan ya. Intinya nih 95% atau 0,05. Kemudian T-nya tadi kita uji statistik T dapatnya 3. Nah, kemudian T-tabel tadi kita gunakan apa? Eh, T-tabel harusnya kita lihat tabel. Nah, ini kita nggak lihat tabel, kita lihat yang di sini nih. Menggunakan langsung formula di Excel. Nah, ini namanya T-tabel nih. T titik inverse 2T. 2T ini artinya uji dua arah ya. Dua arah kanan dan kiri gitu. Jadi sudah dihitung otomatis, yaitu M7, M9. Ini M7 taraf signifikansinya 0,05, derajat kebebasannya 24. Jadi data kurang 1, 25 kurang 1, 24. Nah, jadi langsung dihitung oleh dia 2,064. Nah, ini dia 2,064. Maka dibandingkan tadi, oh T hitungnya lebih dari T tabel, maka tolak H0 begitu. Ya, tolak H0 atau terima H H1 gitu. Jadi dianggap eh, kalau T hitung lebih dari T tabel ya, uji dua arah, T hitung lebih dari T tabel. T hitung lebih dari T tabel. Nah, ini T kritis nih T tabel ya. Nah, tolak H0 kan? Ini tolak H0 ya, atau terima H1. Ini juga sama, terima H1 atau bahasa lainnya eh, eh, ada bukti cukup bahwa rata-rata tinggi badan mahasiswa di universitas tersebut berbeda secara signifikan dari 165. Berbeda secara signifikan itu artinya ya ini H1 ini tidak sama dengan 165. Pak, itu kan datanya cuma 25, Pak. Ya nggak apa-apa. Eh, Berdasarkan hasil 25 tadi, kan kita menyebutkan dalam uji statistik kita bahwa kita menggunakan uji T. Data kita sedikit, 25 orang. Kita bisa mengklaim dengan data 25 tadi, dengan uji T tadi, bahwa tinggi rata-rata nasional itu salah, 165. Yang benar itu kira-kira kalau menggunakan sampel di ULBI tadi, kira-kira 68. Karena kita udah ngambil sampel di mahasiswa ULBI. Sampelnya terlalu sedikit. Iya, betul. Kalau sampel banyak, kita gunakan uji Z. Gitu. Itu beda. Makanya kita lihat dulu orang tuh berbicaranya dalam apa. Atau datanya ya gitu. Sebenarnya makanya nggak ada yang salah dengan statistik, tapi yang salah itu cara orang mempermainkan data itu yang kebanyakan yang salah gitu ya. Jadi jadi kita yang selain memiliki ilmu juga perlu apa namanya itu kejujuran sebenarnya ya. Kejujuran untuk diri kita sendiri itu melihat data, bagaimana saintifik bekerja, bagaimana kita mengembangkan ilmu itu menjadi suatu insight. Insight itu maksudnya pencerahan ya. Nah, makanya saya dalam beberapa kelas sering menyampaikan di kelas saya, eh, coba lihat Pak Ignatius Jonan. Dia bisa memberikan apa namanya itu terobosan. Hal yang dilakukan sangat sederhana, sangat simple, tapi efeknya berdampaknya luar biasa.
dia sendiri adalah seorang perokok, tapi dia bisa membuat di kereta api tidak merokok gitu. Jadi Mulyadi juga sama. Dianggap bahwa dia luar biasa tuh dalam mengembangkan apa infrastruktur ya, apa anggaran APBD Jawa Barat. Sebenarnya kalau orang yang berpikir eh, apa mendasar saintifik, eh, sebenarnya bukan suatu hal yang luar biasa karena Indonesia itu kan 80 tahun merdeka. Jadi infrastruktur mendasar itu adalah hal yang harus diselesaikan bahkan mungkin 5-10 tahun Indonesia merdeka gitu ya. Jadi cara berpikir kita sudah terlalu apa ya? Terlalu eh, apa turun standarnya begitu sebenarnya. Walaupun tetap hebat yang dilakukan, perbaikan-perbaikan begitu, tapi itu sebenarnya hanya masalah masalah dasar yang kita belum mampu untuk menyelesaikan eh, secara apa bangsa begitu. Nah, kira-kira begitu. Jadi apa namanya itu kalau kita masuk ke dalam konteks yang lebih luas, eh, saya eh, s- apa ketika terjadinya banjir di Aceh, kebetulan saya dari Aceh juga, saya sudah ini langsung mengikuti ya beritanya. Ini kalau perusahaan membabat hutan habis, ya pasti akan banjir dan itu akan terus panjang nih ya. Dan itu terbukti bukan hanya di Aceh, bahkan kalau saya mengikuti dalam 2 minggu terakhir ya, itu sudah ada di Kalimantan sekarang. Kemudian ada di Malang juga, wisata Guci. Dan itu kayaknya akan berlanjut sesuai dengan kerusakan gitu, kerusakan hutan begitu ya. Dan hal-hal seperti itu masih bisa apa kalau kita mau melihat dengan statistik yang yang baik ya kita tinggal hitung aja hutan, pohon ada berapa, dan bagaimana kita mampu untuk bisa melakukan pencegahan dengan cara bersama-sama misalkan em, memberikan apa istilahnya, apa sih yang bisa kita lakukan sekedar sekedar untuk melihat itu bencana alam begitu kan. Ya, artinya kalau kita melihat statistik bangsa Indonesia itu ada satu hal yang jarang dilakukan oleh eh, baik pemerintah ataupun yang memiliki kewenangan, yaitu kolektivitas atau kebersamaan gitu ya. Kan eh, agak malu juga kalau se apa namanya se-influencer kayak Ferry Iwandi misalkan dia mampu mengumpulkan donasi 3 miliar, 10 miliar, kemudian melakukan suatu apa bantuan langsung begitu. Dan kalau kita hitung juga sebenarnya pemerintah jauh lebih besar anggarannya. Tapi kan ya tadi cara berpikir dan cara menghitungnya jadi beda begitu ya. Nah, itu mungkin eh, apa namanya itu keluar dari konteks kita terhadap statistik, tapi saya rasa eh, hampir semua bagian yang ada di media kita juga banyak yang berbicara mengenai statistik ya, tapi kadang cara berpikir statistiknya, eh, khususnya data, seringkali hanya berdasarkan angka ya. Ya, contohnya salah satunya kalau 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 ada yang kematian dikarenakan bencana nggak seberapa begitu, makanya nggak bisa dijadikan bencana bencana nasional. Nah, itu kan agak repot cara berpikir angka hanya angka. Kemudian baru-baru ini misalkan ada tenggelam tenggelamnya kapal, di kapalnya apa pelatih Valencia di perairan Bali ya. 4 orang gitu kan meninggal ya. Sebenarnya konteks yang lebih luas itu cara berpikirnya adalah Indonesia itu kan negara maritim yang hampir tiap tahun bahkan eh, terjadi yang sekarang seperti sekarang ini, yang namanya banjir, yang namanya kecelakaan laut. Tapi kita nggak melihat ada apa
eh, ada apa namanya itu pendidikan, pelatihan, simulasi ataupun apa pengarahan secara masif bagaimana orang-orang di Indonesia anak-anak mudanya itu diajarkan bagaimana cara menangani hal-hal seperti itu gitu ya. Nah, itu salah satu problem kita melihat data, angka sebagai statistik, tapi bukan bagaimana cara kita berpikir menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi kita belajar eh, statistik, belajar yang lainnya juga. Kita mulai daripada bagaimana kita punya satu problem, tapi kita juga berpikir bagaimana kita bisa menyelesaikan problem itu dengan cara paling sederhana terlebih dahulu. Kemudian kalau sederhana itu nggak bisa, maka kita naik level yang lebih rumit lagi gitu. Yang tadi saya katakan, contohnya tadi, ini yang cara paling sederhananya kan, tadi saya ngelihat di sini aja nih rata-rata sampelnya 80, tapi standar deviasinya 3. Jadi kalau dia berkisar ya, dia bergeser 83 ke 77 tuh. Kayak, ya nggak mungkin lah kayaknya nyampe ke 75 ya kan. Itu kan cara paling yang secara saya melihat belum saya menghitung begitu. Nah, kemudian kalau ketika saya menghitung, nggak ternyata benar. Karena kalau menghitung itu dia cara mengerjakan secara saintifik, jelas, detail ya. Nah, kalau memperkirakan tadi kan insting ya, cara kita melihat daripada data yang ada, walaupun sedikit. Nah, itu barangkali ya eh, untuk perkuliahan pada kali ini, yaitu UJT. Nanti saya lengkapi lagi dengan Excel-nya. Untuk eh, yang janji saya yang dulu ya mau bikin soal belum belum kesampaian nanti saya buatkan ya soal yang uji Z sama uji T sekalian dengan Excel-nya ya supaya bisa dicoba sendiri begitu ya dengan mengubah-ubah angkanya. Jadi nanti untuk apa ujiannya bisa bisa tinggal apa masuk data-datanya misalnya sebenarnya 78 nah gitu ya. Jadi bisa bisa menghitung sendiri gitu ya. Jadi eh, saya fasilitasi dengan eh, dat apa tabel dan formula yang sudah siap digunakan. Itu saja barangkali ya. Ada pertanyaan lagi nggak sebelum saya tutup? Tidak ada? Nah, ini yang hadir 11 orang. Ya, baik, tidak ada lagi yang ingin ditanyakan.